Umur sekarang berapa Om? Saya 55. 55? Masih belajar. Belajar. Iya, sebenarnya teman-teman kayak begitu, Perlu apalagi itu. apalagi Dan kita harus teman-teman. upgrade terus saya punya ini. Jangan Ini yang saya lihat Om, sebagian teman-teman itu, sebagian teman-teman ketika mereka jualan kayak begini, apalagi mungkin Allah kasih cuan hasil yang besar, mereka mikir saya tidak belajar saja sudah dapat sekian banyak, ngapain saya belajar kayak gitu. Nasi kuning kan sebenarnya kalau sepengetahuanku kayaknya ada di beberapa daerah juga di Indonesia, kayak di Kalimantan, di Bandung, di sini juga termasuk. Cuman saya tidak tahu apa bedanya. Yang saya tahu tuh nasi kuning itu nasi yang berwarna kuning. Kalau umumnya kan nasi kuning memang kan, tapi kan tiap daerah kan punya ciri khas sendiri. Itu. Nah, gorontalo khasnya lain lagi memang. Khasnya itu cuma itu. Laksa kalau secara ini ya, secara umumnya hanya laksa dengan telur rebus sudah, itu dia punya menunya saja. Sehingga namanya khas kuning Gorontalo, khas Gorontalo orangnya itu. Seperti itu. Iya, dia tidak ada tambahan, cuma yang penting sambelnya udah. Itu. Terus ini apa nih? Tunanya itu hanya tambahan topping. Oh, bukan ayam ini? Hah? Tuna Bukan memang. tuna itu. Nah itu kan hanya varian aja kan, ini kan secara kita kan yang penjual mau tambah apa, tuna, tambah ayam. Nah itu aja varian-variannya. Kalau di sini kita nasi kuning teh itu Ya, kayak banyak semua dia punya isi kan. potongan ayam, kompleks. ada paru, ada ini semua dan lain ada. sebagainya. Nah Gorontalo dia simpel aja begini, cuma itu original itu, makanya itu khasnya itu. Nah cuma dia punya nasi kuning, berasa bumbunya. Gurih. Nah, Sampai saya coba. Itu khasnya itu. Dia harus berasa punya bumbunya, harus berasa nasi kuningnya. Om ini nasi kuning tak katanya nasi kuning tak ini bisa bertahan sampai berapa jam 12 ini? jam. 12 jam Ya, Om. itu normalnya kan. Iya. Ya 12 jam. Bahkan bisa lebih. Bukannya nasi kuning cepat basem karena dia Nah, pakai itulah. apa? Santan. Nah, saya nggak pakai santan. Makanya saya modifikasi ide sendiri. Dan kalau umumnya santan memang umumnya. Cuma bagi saya karena saya menjual 12 jam, sehingga saya cari ide Yang apa yang tahan lamanya itu lah. Saya pakai kalau yang khas Gorontalo memang pakai santan juga. santan itu. Tapi untuk Ini kan menjaga sudah sudut modif- supaya ya. lebih lama. Ini kan sudah dimodifikasikan sehingga karena saya menjual 24 jam, jadi saya tanya ke kakak saya apa yang pengganti santannya. Dia bilang nah, tapi sekarang saya tambah lagi, sekarang saya tambah lagi tuh. Untuk dia tambah gurihnya itu saya tambah pakai susu evaporate itu. Susu apa? Susu yang bisa di kopi juga. Ya, susu itu. Evaporasi. Entas gurih Om, Di. Ya, Gurih sekali rasanya. saya tambah itu lagi dia, tambah legit dia. Sambelnya. Saya sambelnya itu harus pedas. Kalau bukan pedas itu kan Gorontalo. Baru saya coba tadi. Jadi khas Gorontalo ini Om. Ya, itulah, itu yang bedanya itu. Ya, orang Gorontalo makan di sini kuning, mereka nggak suka. Jadi kalau saya suka pedes. Nah, sama manis itu. sedikit. Kalau orang Gorontalo pasti makan di siripnya, mereka tuh nggak bisa makan karena apa? Karena terlalu saking banyaknya dia punya menu kan, isinya kan. Alhamdulillah saya pas buka begini, orang Gorontalo yang di sini sudah nih, alhamdulillah terlalu banyak saya punya makan nasi kuning. Begitu dia punya ininya. Oh, jadi tadi itu Khasnya. santan diganti sama sate. Pasti Durasi jualannya tadi. Iya, itu aja dia punya ini sih. Dan dikasih lebih gurih lagi, dikasih susu evaporasi. Jadi double kianunya kreminya. Gurih sekali memang. Ya, jadi memang premium. Jadi simpelnya memang Om Di, nasi kuning Iya. Gorontalo itu Hanya cuma nasi laksa aja. kuning, Laksa, laksa, telur, sambal. sambal khas. Udah. Nah, tuna, ayam apa itu tinggal tambahan variannya aja. Ya, tinggal penjualnya. Tapi kalau Gorontalo dia khasnya pakai daun pisang bungkusnya. Nah, ini saya punya itu yang awal tuh, saya punya jual itu yang bawah itu, yang foto ini itu. Nah itu, yang ini. Oh iya, Ya itu awalnya itu pakai daun pisang. Hanya karena sudah agak ribet, saya pakai kotak aja untuk bungkusnya. Cuma alasnya daun pisang tetap. Oh iya. Nah, kalau dulu saya pakai daun pisang langsung daun pisang, cuma karena dia ribet kalau mau dipesan-pesan banyak. Akhirnya saya bilang udah yang penting khasnya tetap dapat. Nah, cuma dia punya alasnya daun pisang. Kalau dipakai di box tadi itu kotak. Tapi ini Om, kita kalau boleh tahu aslinya memang dari Gorontalo. Saya Gorontalo. Hijrah ke Kalau sini. iya, kalau ibu memang Manado kan, bapak Gorontalo. Nah, saya kan awalnya kan kerja di dulu karyawan. Pas saya sudah berpikir saya bilang kenapa saya nggak mau buka usaha sendiri aja gitu kan, saya berhenti kerja di hotel. Dari hotel? Iya, saya di hotel kan memang bagian, kan awalnya kan dia restoran hotel, bagian F&B manager. Jadi punya dasar basic untuk manajemennya. Itu di Gorontalo atau di Di sini. Awalnya Jakarta kan, baru saya pindah ke Makassar 2000.
Awalnya saya dari nol, itu kan dari pelayan dulu, waiter. Sampai Di ke Makassar, kitchen. Jakarta. Jakarta pindah ke sini, setelah masih karyawan. Nah, hanya kan di sini kan 12 tahun kan di Makassar. Berapa tahun ya? Makassar ya? 20 tahun. Sehingga kan di restoran sama hotel. Itu saya punya basic. Dan saya kan nggak ada pendidikan pariwisata. Memang saya cuma hanya SMA, cuma karena saya memang pengalaman saja, sehingga itu tadi punya dasar itu. Kenapa memutuskan untuk Ya pengen mandiri saja. Berapa sekarang masa saya memakai orang, saya bisa kerja kayak itu. Itu bikin aduh sebelah, mending saya sendiri, saya punya waktu lebih bebas, tidak ada beban apa-apa kan. Nah, saya bisa ngatur sendiri, saya punya tujuan itu. tujuan? Terus yang kedua masalah ibadah. Iya. Saya lebih fokus. Kalau masalah kerja hanya mau kejar uang, saya bilang apa saya mau cari kan sudah kan umur pas saya berhenti kan umur 20 hampir 40-an lah saya kemarin itu kan. 45 tahun, 40 tahun, iya. Berhentinya resign-nya di situ bisa sedikit. Hotel kan, saya pikir udah hanya saya berhenti. Terlalu melalaikan. Ya, saya bilang, aduh, kadang-kadang meeting jam asar apa semua lewat waktu kan. Saya sadar, aduh, bilang apa saya mau cari ini kan kalau masalah materi kan memang ya lumayan juga kan. Tapi setelah saya usaha begini, mau dulu gaji besar tentu tidak cukup saya bilang. Betul. Gaji sekian juta. Tapi apa saya mau cari? Karena juga habis itu juga uangnya. Itu. Saya sadar kan. Nah, jadi saya itu kenapa? Baru saja saya hijrah itu 2 kali kan hijrah dalam bentuk agama dalam bentuk pembenahan diri saya, dan saya kedua hijrah untuk tempat. Jadi saya punya password sebagai hijrah semua untuk Iya, saya dengar tadi password wifi-nya. password hijrah. Gorontalo, semua saya punya itu semua pakai hijrah karena apa? Itu untuk saya itu tetap teringat saya punya ada kontrol nih ya udah apapun yang ini ini lagi. Dulu kan begitu kan. Dulu kan mau sholat enggak ya kadang-kadang waktu saya sadar saya bilang udah saya mau cari hidup ini kan. Nah, itu saya mulai mulai itu. Sehingga awalnya saya berhenti tapi Gojek dulu. Driver Gojek pas awal Gojek mulai buka itu 2000 berapa? Iya 2011 14 gitu ya. Iya, 2014 kayaknya pas Gojek masuk di Makassar itu. Nah, saya pas dengan modal motor saya pinjam teman punya motor, hanya saya beli motornya itu kan. Saya pinjam dulu, saya sewa dia, saya Gojek. Nah, Gojek sama juga tadi. Saya bilang saya mau hijrah kok sama aja kan. Makin ribet. Masalah waktu jam sekali, sementara ngendara motor, ajan, ada orderan masuk. Ada order lagi. Cancel, kita kena Suspend kan. Iya, suspend. Aduh, saya bilang apa lagi? Nah, udahlah, saya bilang, saya cari ide, saya mau buka usaha apa nih? Saya cari dulu, awalnya bulan kuning ini. Saya pakai yang simpel dulu kan. Esteller dulu saya jual. Esteller. Kebetulan saya kan ada teman, Ustadz juga, saya setelah saya ke dia sambil saya kerja, tapi saya cari curi ilmu dari dia kan. Dia kata itu kan, artinya bukan saya punya negatif kan, tapi saya pikir tidak mungkin dia kasih hasil resep ini, tidak mungkin kan, karena dia kan punya brand sendiri kan. Akhirnya saya tes karena saya kan punya insting begini, saya kan di bidang restoran kan, hotel kan lama. Jadi saya sudah punya insting kalau apapun orang punya apapun ini saya sudah ini. Saya cari sendiri, hanya saya kerja sama dia, saya tarik dia punya ini, saya coba apa dia punya ini. Saya mulai ini saya praktek, saya eksperimen, hampir sama dia punya resep. Tapi dia nggak tahu itu. Akhirnya saya berhenti, ikut teman ajak saya, nah berdua kerja sama, nah itulah saya jual dia, saya coba dia punya menu, resepnya, sama dengan punya Ustadz ini, dia bilang, iya, kau dikasih itu, nggak bilang nggak, tapi saya bikin, oh ya udah. Nah, itulah. Saya patenkan, saya punya merek. Nah, Anahal itulah. Esteller Anahal awalnya. Om, ngomong pedes sekali Lombok, Om. Sampai ya, begitu memang harus gitu. Kalau Lombok ini level berapa kira-kira ini? Sudah kena level lagi, pokoknya sudah paling. Sampai keringat-keringat, Pak. Karena cabai tok dia punya ini tuh tidak ada campuran ini, kecil cuma bawang aja. Tomatnya? Nggak pakai tomat. Dia harus murni cabai. Paling hanya untuk bawang itu yang untuk aroma aja, untuk punya aroma wanginya dia. Asli pedas, Om. Terus tinggal untuk menambahkan dia punya rasa, garam sama kaldu ayam. Udah, itu aja. Sama gula sedikit, gula pasir. Memang lebih simpel. Ya. Nah, kalau orang bilang kalau tidak makan ini sambal ya nggak berasa, mereka bilang harus ada sambal. Memang kayak orang Manado juga begitu. Sama. Manado Gorontalo dia punya bedanya di laksa. Kalau Manado punya laksa dia pakai kecap manis. Dan dia warna coklat. Kalau Gorontalo putih. Putih ya. Terus bungkusnya kalau Manado woka, namanya woka. Sempat dengar woka. Daun Kak. Daun woka. Ada jual di Jalan Salem itu nasi kuning Manado.
Oh, bukan itu yang kayak daun kelapa? Iya, bukan? ya, kayak itu. Kelapa muda kan. Namanya woka sana kan namanya kan itu kan daun pohon woka namanya itu kan. Terus kalau gorontalo nasi kuning daun pisang. Itu aja dia punya bedanya. Kalau masalah sambalnya ya benar pedas, harus pedas. Sama. Hanya Gorontalo cuma itu bedanya di itu aja bedanya di apa? Di Laksasari. Itu ciri khasnya masing-masing, beda-beda. Om, saya lihat tadi saya sempat kepo di Instagram di mana. Iya. Saya lihat ini ada di Perintis apa di mana? Dulu ada. Sempat ada di BTP sama di Dalam Pelita, Daeng Tata sama Pasar Segar. Bahasa Sempat. lama racing bukan? Bukan. Iya, Pasar Segar ada juga. Segar ada. Terus karena itu kan mereka sini mau ambil kan, saya kasih mereka jual. Paling setiap menu dipotong 2.000-an. Oh, begitu. Gitu. Kerjasama. Ya, yang tetap pun sama. Nah, kalau yang di Pasar Segar, yang di Pelita sama di mana BTP itu beda. Itu namanya Sirka. Nah, itu brandnya nasi kuning juara. Tapi produknya saya semua. Basir kering teman. Nah, kita sama tuh. Tapi jangan nggak pakai nasi kuning Anahal. Kalau saya kan brandnya kan Anahal. Beda. Kalau dia nasi kuning juara. Itu. Ya kan itu. Nah, dia punya nama sana itu. Sempat dibuka di itu nama-nama sana di spanduk. Oh, saya pernah juga dapat Ya. di kafe. Ada di kafe dekat Panaku, Kang. Ada nasi kuning yang dibungkus sama pakai daun itu tadi. Dan woka. Iya, woka. Ya, kalau itu menaruhnya dia. Ini sempat saya kemarin saya sempat coba kan menyediakan, saya sempat belikan di mana tuh di ini dan woka nih. Di mana di itu? Saya kira daun kelapa itu. Iya, saya. Nah, ini kalau khas Manado ini. Baru. Iya. Kalau Manado ini. Sebenarnya dia punya ini dia kecap tuh warna hijau. Oh iya, orang kecap ini. Dan dia punya sambelnya beda. Kalau semuanya dia memang sama Roa kan dia punya kan, dan tapi kurang terlalu plus masih pedesan saya punya. Karena Gorontalo itu dia bisa pakai ini murni aja. Udah. Aduh, dilupa kerupuknya. Lupa kerupuknya. Oh iya gitu tuh. Ya, itu Jangan aja. dari kerupuknya. Nah, kerupuknya pun sebenarnya bukan kerupuk begini. Ada kerupuk Gorontalo itu punya nama kerupuk, namanya kerupuk Harko itu. Beda dia punya kerupuk. Dia bentuknya bentuk love kerupuknya. Emang agak gitu. Ya itu khasnya itu. Dan dia punya cuma di sini saya sempat cari searching di sini. Memang dia agak jual di Makassar saja, cuma di Berarti agak langka kayak dia di sini kalau. Langka itu langka. Saya perkenalkan Gorontalo. Sini masih jarang jual toh. Nah, saya perkenalkan untuk ya tadi nasi kuning. Tapi orang Gorontalo yang coba masakan ini Om, Ya. kayak nostalgia lah. Ya, mereka terutama mereka punya rasa kangen makan nasi kuning Gorontalo. Sekian. Ada kemarin orang tinggal di Urip. Alhamdulillah, saya sekian cari-cari menunggu dapat ketemu. Mahasiswa kan dia kan, tinggal di Pampang kan dia. Pas itu pun dia searching di TikTok. Ih, aku tahu ada yang punya dia suka begitu kan. Iya. Pokoknya kerja TikTok lah, dia bilang gitu. Saya nggak tahu. Pokoknya setiap orang baru pasti saya tanya, dari mana tahu Ki? Orang apa? Orang Gorontalo. Oh ya Gorontalo. Oh dari mana? Dari Instagram, dari TikTok. Ada lagi dari Google, macam-macam. Nah, ada yang sudah sering-sering pesan di aplikasi, pas dia cek-cek lokasinya di searching di Google, dekat dia punya rumahnya, dekat sini langsung gitu. Tuh, setiap orang saya tanya. Bahkan sampai ke Daya itu orang beli pesan dari Antang, Daya, Pacarakan sana. Ada. Mungkin kayak mereka rindu makanan Itulah pas daerah itu kan ya. Seperti di grup Gorontalo kan saya kan 4 grup kan Gorontalo kan kita. Ada Gorontalo, KKIG Makassar, KKIG Sulawesi Selatan. Semua grup saya lempar semua itu kan. Nah, jadi semua kan baca-baca penasaran dan kesini lagi. Jadi strategi kayak membombardir info kayak begitu masih worth Semua sampai saya sekarang. masukin promosi di Facebooknya, di IG-nya. Apa sih orang WhatsApp, gaptek, saya grup. tetap bisa belajar kan. Pengen tahu gitu aja. Udah pokoknya saya coba-coba. Pernah juga Organik sempat, semua. iya sempat juga pakai FBS juga pernah. Nah, gitu. endorse kayak Di endorse ini sudah 2 orang saya pakai. Beliau sama ada yang dulu si Rizky itu kan, ada yang dia punya itu tuh. Nah, gitu aja. tahun berapa nih mulai di Saya kalau mau dihitung tuh awalnya itu tahun 2018. yang jualan nasi kuning Iya. 2018. Nah, setelah 5 bulan berjalan esteller, karena saya pikir pas musim hujan toh, nah, saya cari menu yang lain. Nah, tapi sebelum nasi kuning ada lagi nasi goreng cakalang. Sebelum nasi kuning nih, itu ada berurutan dia nasi goreng cakalang, mie goreng cakalang baru nasi kuning. Nasi kuning cakalang juga. Berarti kita mulai sebelum pandemi. Belum, dan 2018 toh. Bagaimana waktu pandemi? Nah, pandemi saya pindah ke veteran tuh. Pas pandemi pindah veteran, agak slow kan. Nah, saya main medsos itu. Saya bagi antar-antar. Saya punya tinggal malam saya jual.
pesan mulai offline. Jadi mereka pesan saya antar. Nah, itu. Selain waktu pandemi kan mungkin Itu. hampir kita semua kena dampaknya. Tapi alhamdulillah saya emang nggak ada dampak, malah meningkat saya. Di pandemi Iya, meningkat. meningkat karena jual offline. Kan karena blog orang kan. susah tapi Iya. tetap mau keluar ya. Itu. Tapi kalau mungkin Cuma agak menurun sedikit daripada biasanya kan, cuma dalam arti tidak terlalu Down ya. down sekali. Nah, kalau Ya, dibandingkan sama yang lain mungkin. paling tidak 40% lah. Dari omset jalan kerja kan 80 90% ini paling 40% saya itu menurun dari biasanya kan gitu. tapi tetap menghasilkan lah. Iya. Om, selain tantangan di luar pandemi tadi, apa tantangan yang sampai hari ini mungkin dirasakan waktu kita jualan ini nasi kuning? Kalau selama ini mah tidak ada. Nah, pas sudah mulai ekonomi kita mulai agak ini pasca ini Papres, nah itu mulai memang agak sedikit menurun. Berpengaruh. Iya, karena inflasi kan tadi. Di Indonesia kan, nah saya punya menu kan memang agak ini kan saya pas bulan apa saya mulai bikin menu terbaru itu saya kan saya ikut kemarin seminar kan untuk tren penjualan itu kan kalau nggak paling menengah itu paling dampaknya kan kalau menengah kan, nah dia harus ambil menengah bawah sama menengah atas, ambil menengah bawah menengah atas. Jadi menunya harus harga harus semua ini ya harus ada harga yang paling bawah ada paling atas itu ambil marketnya. Nah saya bikin menu baru nasi kuning tempe dengan harga 10.000 di sini di lokal di tempat. Kalau pesan di offline di online saya jual 13.000 kan harganya. Tapi kalau di aplikasi dia berapa ya? 13 ya? Iya, 13.000 di aplikasi. Berarti itu tadi, ya, harga yang kliknya itu. Premium tadi berapa? Nah, tadi 30 itu 28.000, 27.000. Itu tertinggi itu. Bikin harga yang paling atas Paling sama yang paling bawah. Nah, itu pasti ikut dia punya materi kemarin di seminar kemarin kan. Ikut dari seminarnya Pak saya itu marketing apa itu dari Coach Ridwan bukan? Bukan. Dia dari Indosat dia. Oleh Indosat dia, marketing juga. Nah, dia punya saran tadi untuk tren ini 2004 ke 2005 ini kita harus bikin variasi menu. Harus beradaptasi. Ya. Kalau mau bertanya, kenapa masih kepikiran untuk belajar? Ya kan ilmu itu kan banyak kan tidak waktunya, tidak pikir umurnya. Iya. Itu kan tuntut ilmu sampai ke yang lahat. Itu aja istilahnya. Iya, soalnya saya lihat sebagian teman-teman UKM itu Nggak kayak ada, harus belajar merasa terus. nggak usah ngapain lagi belajar gitu. Umur sekarang berapa, Om? Saya 55. 55. Masih belajar. mau belajar. Belajar. Iya, sebagian teman-teman kayak gitu, Perlu apalagi Dan kita harus teman-teman. upgrade terus saya punya ini. Jangan Ini yang saya lihat, Om, sebagian teman-teman itu, sebagian teman-teman ketika mereka jualan kayak begini, apalagi mungkin Allah kasih cuan hasil yang besar, mereka mikir saya tidak belajar saja sudah dapat sekian banyak, ngapain saya belajar kayak gitu. Kita pun tetap harus ya. Karena kita apa? Ini sayang kan makin hari makin ada Iya, betul. Nah, walaupun kita ini makanya yang kedua apa? Memang saya cari menu lain yang lain lah. Khas sendiri kan. Kalau sama dengan menu yang lain orang pikir sama saja. Sehingga saya cari sendiri. Bikin Gorontalo tapi dia punya varian menu begini ya sudah. Nah, udah itu saya punya. Itu. Iya, jadi strategi. Betul, jadi kalau kita tidak belajar, sementara ini calon kompetitor ini mulai melirik, sama customer juga mungkin akan mencari pilihan-pilihan yang lain. Jadi kalau kita tidak beradaptasi ya sudah selesai. Itu aja. Jadi belajar itu tidak tanpa batas waktu, ruang waktu lah nggak ada istilahnya gitu. Mau umur mau apa, mau kita sudah cuan tetap kita harus belajar. Terus itu saya punya niat. Nggak ada istilah berhenti. Selalu saya tanya orang, saya kan gaptek nih, saya tuh orang punya ilmu, cara gini. Oh gini caranya. Om sendiri mau akui saya ini gaptek, tapi tadi belajar FBS dan Kok bisa, Om? Kok bisa belajar FBS Cuman ini? yang ajaran saya tuh dia tahu, dia saya tahu. Oh gini caranya kan. dia lebih tua atau lebih muda Lebih daripada? muda, masih anak muda, masih generasi Gen Z itu. Udah malu belajar. Belum. Itu. Ada teman saya itu namanya Armanto, dia kan memang aktif di medsos ya kan. Saya tanya gimana dia, udah dia langsung gini Pak. Dia saya ajarin, gini caranya. Hanya apa? Udah gini aja, kalau saya pucing-pucing, tolong saya kasih kamu sekian ratus, tiap satu bulan kau promo di FBS saya punya. Saya kasih dia 150.000 kan, satu bulannya. Sudah. Lebih bagus daripada kita sendiri ya eksekusi. Ya, tinggal saya kontrol di ini kan. Nah, memang ada pengaruh juga. Iya. Ada pengaruh. Jadi Om ini siapkan anggaran khusus untuk itu biaya untuk marketing. Iya. Padahal bisa dibilang nasinya belum terlalu besar dia, Om. Berani main agen siapa? Kita kan namanya kan begini kan. Kita menanam sekarang kan nanti udah punya ini kan
mungkin ke depan Iya, betul betul, Masya Allah. hasilnya. Itu aja. Efeknya eksponensial, Buktinya, pelan-pelan. kenapa orang tahu saya di sini? Padahal saya kan di dalam begini. Iya, ini kalau kan saya pikir-pikir, dalam gang, dalam lorong. kalau saya pikir, kalau saya kan dengan bersaing di depan kan, aduh, bisa kalah kan. Tapi saya pikir, walaupun itu Allah punya cara mau mendekati orang ke sini, kita pun juga harus usaha. Saya tadi Ikhtiar, kesini usaha. saja Ya. bingung pada pakai Bingung. maps. Makanya saya selalu kata orang, setiap orang kesini saya tanya, saya lihat orang baru nih, dari mana kita tahu? Itu kan dari kabar Iya, kan, iya, betul. tahu dari itu kan biasanya gitu kan. Oh, Bahkan iya. di malam-malam kan sudah jual nasi kuning. Dia kan lari ke sini aja, padahal di depan jual nasi kuning 2 atau 4 tuh di depan itu. 3 malah. Malam iya toh, malam-malam. Tapi orang masih lari ke sini juga kan. Dalam arti, berarti sudah punya pasti sendiri. Berarti kita tes juga Om Di, Ya. hasil yang kita Ada, tanam itu ada. setiap orang yang Pasti. datang dites lagi. Tes lagi, Kita kan ukur, evaluasi kita kan. evaluasi. Iya. Sejauh mana saya punya jangkauan ini apa semua. Wih, Masya Itu Allah. aja. Ya, sebagian teman-teman yang jualnya tuh, ya mungkin ada yang Jadi. tidak pakai marketing digital, ada yang pakai, tapi yang pakai pun bahkan yang pakai agensi itu mereka tidak ngukur. Ya. Apalagi mau evaluasi Ya. sampai mana nih effort usaha yang dikeluarkan di marketing, bagaimana hasilnya mereka enggak pikirkan lagi kayak Iya. gitu. Saya baru 2 orang pakai endorse ini kan. Memang kedepannya saya kan ya lama kita kan coba dulu kan. Walaupun ini ya walaupun kita pakai marketing beda ini tapi tetap endorse pun tetap ada. Gitu. Yang dia ini. Yang ini tuh si bawa ini kan, yang ini punya dia ini. Iya. Nah, ini bawa ini namanya Rizky. Cuma dia dulu kan apa dulu? Ini. Nggak ada suara dia. Nah, ini tadi kita dalam Ya. Tapi soal rasa boleh diadu. Ini nih nasi kuning hidden gem. Menunya murmur start 13 ribuan saja. Yang isiannya itu ada laksa, ikan suir tuna ditambah dengan taburan bawang goreng dan sambalnya yang Iya, kuara. Dan ini dia menu-menunya beraneka ragam dan wajib kalian coba mulai dari nasi kuning tuna, suir rica ini the best serius. Nasinya pulen dan wangi, sambalnya juga pedas tampor. Lalu ada nasi kuning ayamnya juga. Ada nasi kuning chicken nuggetnya cocok sekali jadi bekal sekolah. Di sini juga ada ayam lalapan dengan Nah, sambal ini hijau. untuk menu Bahkan pasnya ini sambal ada. merah juga Iya, ada di mantap sini. nih. Sama Iya, ada kita makanan sekali khas nih. Gorontalo yang namanya itu ila bulu. Belum cobain belum coba ya? Belum. Ini kan sebentar lagi Ramadan. Iya. Bagaimana strateginya? Oh, ada Kak? Pernah saya dengar beliau. Ada. Ya apa strateginya ini Om? Tetap menu-menu apa? Bikin menu paket buka puasa, ya kan? Itu menu paket puasa sama menu sahur. Sebentar disusun sekarang ini. Buka lapak di luar atau? Ini semua seperti satu gerobak ini. Oh, Insya Allah. dibawa keluar ke Iya. depan. Untuk orang lewat gitu kan? Kalau sahur bagaimana? Hah? Kalau sahur juga? Sahur di sini paling orang sahur. Tetap buka di, Iya. tetap bisa. Saya kan bukan 24 jam. Oh, Ini 24 jam. 24 jam ya? Nah, itu dari dulu. Pas Berarti sejak pas tinggal di lalu. sini, di sini Ini juga. kan tinggal sini saya. Oh, sekira. Makanya saya punya ada kerasnya kan tinggal sini semua ke mereka. Nah ini kan menu-menu paket ini puasa nih. Tahun lalu punya ini. Bagus penjualan di Ramadannya tetap bagus. Alhamdulillah malah meningkat ya. Oh, meningkat? Iya. Saya kira Makanya kewalahan saya kalau sahur terus kewalahan sahur. saya kira kalau kuliner ya, apalagi kuliner makan berat kayak begini. Justru saya punya nasi drop. kuning itu karena kan kita semua kan puasa kan. Nah, kan tetap saya buka normal. Karena pasti pagi-pagi orang cari sarapan ya, pakai nasi kuning. Nah, itu Iya, kita paling di kalau sini pagi saya sarapannya jaga. memang nasi. Nasi kuning. Itu men dia punya ini. Tetap jangan berhenti berinovasi. Terus itu. Lalu tetap belajar, tetap inovasi dan belajar. Iya. Prinsipnya itu. Iya, itu juga ketakutan Iya. teman-teman mungkin yang mungkin baru mau mulai jualan gitu. Iya. Banyak sekali rasa takutnya. Padahal saya tuh awalnya hanya modal 200.000, saya tuh awal buka usaha ini. 200.000 Berapa? aja. 200.000. 200.000. Iya. Pinjam kulkas teman dulu. Saya kan punya barang-barang tuh, kulkas pinjam tukang kulkas, pinjam tukang punya alat semua, blender semua kan. Nah, hanya lama-lama saya meninggal, saya beli dia punya kulkas, Oh, beli dia punya blender semua. Begitu strategi. Iya. Motor juga Om? Motor juga sama. Pinjam dulu punya motor, saya beli dia 3 juta. Bayar 2 kali lagi. Semua itu memang Allah kasih kemudahan sama kalian. Cuma punya benar pengen hijrah ya. Saya punya niat kan, ya Allah, saya pengen berdiri kerjaan sekarang tapi Kondisinya seperti ini. perlu tuntunlah hamba untuk jalan yang benar. Kalau memang ini usaha ini saya gagal dari sholat dengan jangan. Itu aja niatkan. Itu harus kemudahan terus. Nah, yang kayak Alhamdulillah. begini itu yang jadi- kekuatan doa dan Iya. yakin Allah pasti akan bantu. Nah, itu yang biasa tuh ketakutannya teman-teman Jadi, yang dibandingin mungkin dengan tadi. prosesnya kayak Om tadi Iya. mau hijrah, hidup lebih baik. Iya. Apalagi mau kayak mau jualan makan mikir kayak nanti Mikir-mikir. kalau saya jual makanan Laku besok enggak ya? basi yo. Laku enggak? Yang mana? Besok Awalnya basi. basi, setelah saya menjual tuh soalnya sudah basi, saya buang itu. Nah, itu jadi kita dulu Ini kan tadi kan inovasi kan,
cari gimana caranya, ayo saya tanya kakak saya. Telepon kakak saya di Gorontalo kan. Kakak saya kan memang pernah masak kan. Kalau nggak masih pakai apa ya selain santan? Pakai Blue Band dia bilang. Coba pakai Blue Band. Nah, Blue Band kan, saya coba pakai Blue Band. Memang sih bagus, cuma kurang gurih, kurang dapat gurihnya kan. Saya cari. Nah itulah baru rasanya menghampiri ke santan. Makanya baru kemarin lagi saya cari apa lagi? Ya, saya inovasi pakai lagi susu tadi, evaporasi lagi. Nah, pakai susu evaporasi baru pas kita wawancara saya endorse kan, saya dapat ide. Coba pakai apa lagi? Orang bilang, cobalah, saya coba. Saya ingat ini, saya dulu kan kerja di restoran dulu kan. Ada saya punya koki dari Singapura itu dia pakai kari udang, pakai susu itu. Nah, dia punya ini kan dapat kan. Oh, saya ingat. Udah saya langsung coba aku juga ini. Ya udah, pas saya tes, dapat dia punya lembutnya, gurihnya dapat. Nah, ada dia punya ada orang lihat saya kan. Dia punya mamanya itu tidak pernah makan nasi kuning. Pas dia coba saya punya, mamaku suka. Orang Tanjung. Oh, orang tuanya enggak terlalu suka nasi kuning. Pas makan punya tak? Dia suka, dia bilang orang tuanya sudah tua.